Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dengan Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Kita kenal beliau adalah Kepala Balai Veteriner Lampung. Pak Hasan ini, panggilan akrabnya ini bukan sekali ini saja. Sudah dialog spesial di Tegar TV ya Pak? Siap, ya. Selamat datang kembali nih Pak Dr. Hasan. Terima kasih atas kerjasama dan undangannya ini. Ya apalagi ini kan kita terkait lagi marak-maraknya penyakit PMK ini, penyakit mulut dan kuku ini. Memang keberadaan Pak Dr. Hewan Hasan ini sangat diperlukan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Insya Allah. Apalagi pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, tema kita adalah berkurban sehat saat PMK. Ini penting. Nanti kita akan kupas lebih jauh dengan Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Ya, Pak Dr. Hewan Hasan, ini pengertian berkurban sehat saat PMK. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Ya, jadi terus terang aja dengan kasus PMK yang masuk di negara kita ini lagi. Yang kemarin sekitar tanggal 9 Mei dideklar bahwa memang kita kemasukan PMK. Kan waktu itu sudah ada Kementanya bahwa di Jawa Timur dan di Aceh itu terjadi PMK dan sudah ada semacam Kementanya. Kita mengetahui bahwa PMK ini penyakit mulut dan kuku ini ya. Penyakit mulut dan kuku ini memang termasuk yang sangat ditakuti oleh negara manapun. Soalnya mungkin dulu pernah sampaikan bahwa PMK ini memang angka kesakitannya sangat tinggi, walaupun memang semacam angka kematiannya rendah, sekitar 5-10%. Tapi yang ini terkena virus PMK itu ya, iya, yang mati sekitar 5-10%. Tapi yaitu misalnya di satu kandang itu bisa ada 5 ekor gitu Pak ya. Satu kena itu nanti paling dalam waktu 1-2 hari semua akan kena. Betul. Satu kandang misalnya ada 50 ekor, itu satu kena itu nanti ya paling dalam waktu 2-4 hari semuanya kena itu. Cepat sekali penyebarannya itu. Makanya pada waktu korban ini sekali lagi perlu kita ekstra hati-hati. Memang sekali lagi untuk penyakit PMK ini memang tidak zoonosis, tidak menular ke manusia. Cuma itu ada peluang besar hewan-hewan yang kita sembelih ini itu kalau misalnya dia itu membawa bibit penyakit PMK, itu akan menularkan ke hewan yang lain, ternak yang lain. Apakah itu mungkin sapi, apakah kerbau, apakah kambing domba, mungkin termasuk babi, itu dia tahu genap, itu akan ada peluang untuk tertular penyakit ini gitu. Jadi memang perlu kita ekstra hati-hati. Jelas nggak mungkin misalnya semacam di Bandar Lampung ini atau di Provinsi Lampung ini itu tidak mungkin semua hewan korban itu disembelih di RPH. Pasti itu maksudnya tidak mungkin tuh karena jelas semacam kemampuan RPH tersebut untuk nyembelih itu kan terbatas. Sementara hewan korbannya kan banyak dan itu kan kita dibatasi waktu sekitar 4 hari gitu ya. Jadi peluangnya itu nanti seperti biasa, itu nanti biasanya akan disembelih di masjid ya, sekitar masjid itu oleh TKM ya, Dewan Masjid itu biasanya akan disembelih di sekitar masjid. Nah ini mungkin yang berbeda dengan sebelumnya, sebelum ada PMK, itu mungkin kita cukup nyembelih, jelas mungkin darah ditampung, terus mungkin nanti jeroan dibuang ke sungai gitu kan ya, atau mungkin biasanya ada menggali tanah untuk dianu. Nah ini waktu PMK ini Pak,
Ini misalnya DKM atau panitia nyembelih hewan kurban di sekitar masjid. Nah, misalnya di sekitar masjid tersebut itu misalnya itu ada ternak yang lain yang dipelihara oleh petani-peternak kita, masyarakat. Nah itu akan ada peluang betul akan menulari ke sekitar itu. Memang sekali lagi nggak seperti antrak ya, memang antrak juga mereka juga membahayakan. Mereka mungkin sporanya itu akan tahan sampai 60 sampai 100 tahun kalau di tanah. Tapi kan sekali lagi penyebarannya itu nggak seperti PMK ini. Kalau PMK ini kan yaitu kan bisa lewat airborne, bisa yaitu yang termasuk mungkin kalau sebelum ada PMK ini itu kan kita malah kemarin ada dianjurkan pakai besek gitu ya kan ya untuk bawa dagingnya itu kan. Kalau pas PMK ini itu kalau bisa jangan sampai pakai itu, soalnya kan dengan pakai besek itu pasti akan ada darah yang menetes di situ. Oh, jadi artinya pada saat penyembelihan hewan kurban pertama itu kotoran-kotoran atau darahnya itu jangan cepat mengalir ke masyarakat. Ya itu sih apa itu darah termasuk yang jelas yang ada peluang untuk menularkan dari yang dari kepala, kemudian teracak, kemudian sumsum tulang belakang, limbo glandulan, itu kan ada peluang itu akan menularkan ke ternak yang lain. Ternak masyarakat. Ternak masyarakat, termasuk yaitu salah satunya yang kalau kami lumayan sangat ditakutkan kalau sampai yaitu ada ternak tersebut. Ini kan sekali lagi soalnya kadang ada hewan itu yang subklinis atau tidak ada gejalanya itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan, kemudian disembelih, padahal itu yaitu sekali lagi kalau kita kurang hati-hati bisa menularkan ke ternak yang lain tersebut. Jadi baiknya gimana Pak Dokter? Artinya darah kan kita sembelih gitu ya. Darahnya itu kan apa ditanam atau termasuk yang mulutnya dan sebagainya, bagaimana? Ya, sekali lagi tetap harus ditabung sebaik mungkin dan terutama itu kalau bisa dikondisikan, dikondisikan pada waktu hari penyembelihan, misalnya tanggal 10, 11, 12, 13 ya itu yang itu kalau bisa mudah-mudahan di sekitar masjid tersebut tidak ada ternaknya atau mungkin atau bisa diungsikan dulu sementara. Sekali lagi karena ini yaitu bisa lewat udara ya, tebaran itu nanti akan menular ke ini cuma untuk semacam untuk jaga-jaga. Sekali lagi karena sekarang kan sudah hampir yaitu sekarang sudah 20 provinsi ini yang 20 provinsi yang memang sudah tertular PMK ini, dan kabupaten-kabupaten sudah 200 lebih ini juga yang sudah tertular. Nah itu kan bagaimanapun juga peluang untuk yang penularan tidak kelihatan ini yang lumayan membahayakan ke ternak kita. Terutama itu seperti Pak Dokter katakan itu yang nggak kelihatan non klinisnya subklinis itu yang subklinis. Jadi sebaiknya klinis atau non klinis dianggap aja klinis lah ya. Sehingga jadi jaga-jaga. Hati-hati ya, walaupun sekali lagi alhamdulillah kan MUI lewat fatwanya yang fatwa nomor 32 ya tahun 2002 itu kan sudah memfatwakan bahwa hewan yang menjadi korban itu misalnya itu di hari pelaksanaan tanggal 10 sampai 13 tersebut itu misalnya itu bergejala ringan itu kan masih masuk persyaratan atau diperbolehkan. Tapi misalnya itu di tanggal tersebut kok si sakit ya itu nggak sah korbannya, berarti cuma dianggap itu nanti bukan korban, cuma sedekah itu nanti yang jadi terakhir di sesi pertama Pak Dokter, karena Pak Dokter tadi katakan bawa dagingnya pakai kresek atau ini gimana maksudnya? Iya, maksudnya kalau tahun sebelumnya kita kan pernah pakai besek yang pakai dari bambu itu dibikin anyaman itu loh. Nah, itu kan kalau pakai besek itu nanti kan misalnya ada darah di daging tersebut,
itu pasti akan netes itu. Betul, nanti. Nah, betul. pada waktu nanti dibawa, iya. itu nanti kan ada peluang untuk netes di jalan toh. Betul. Nah, itu nanti sekali lagi kita harus menganalisa risiko betul atau menghindari betul supaya nggak terjadi penularan. Jadi baiknya pakai apa? Pakai plastik biasa pengolahan itu kan plastik kan darahnya nggak netes loh darahnya. Plastik yang transparan itu sekarang. Oh iya. Bukan plastik. Besek ya. Kalau untuk PMK ini, kalau sebelumnya kan dilanjutkan pakai besek itu malah lebih praktis dan lebih higienis gitu ya kan ya. Oke Pak. Plastik tapi sekali lagi plastik yang food grade ya. Bukan plastik yang itu kan kadang ada yang itu yang recycle itu yang akhirnya kan ya itu nanti malah bisa pencetus kanker itu nanti plastik yang food grade itu. Oke, dokter, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya ya Pak. Siap. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita dialog spesial dengan Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Beliau adalah Kepala Balai Veteriner Lampung. Beliau tadi bicara ada dua hal yang menarik pemirsa Tegar TV, terutama saat korban ini. Yang pertama adalah kalau misal di lokasi masjid di masyarakat, jauhkan ternak yang lainnya. Ya, Pak Dokter. Betul. Itu yang kedua adalah jangan bawa besek karena khawatir darahnya tumpah-tumpah atau bagian dagingnya itu dagingnya. Lebih baik membawa plastik yang transparan itu ya. Yang food grade yang food grade yang tidak cecer. Betul. Jadi kan kalau di plastik kan pasti darahnya kan tertampung di plastik tersebut ya. Jadi resiko penularan. Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dialog spesial kita pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV. Kita lanjutkan pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, terkait Hari Raya Kurban yang akan jatuh insya Allah pada tanggal 10 Juli besok ini. Temanya berkorban sehat saat PMK. Ini yang menarik pemirsa. Di sesi pertama Pak Dr. Hewan sudah sampaikan beberapa informasi terkait pemotongan hewan kurban. Ini Pak Dr. Hewan, ini untuk supaya sehat siapa aja sih yang berperan? Maksudnya pemotongan saat PMK ini, Pak Dokter. Betul. Oke. Jadi bagaimanapun juga untuk pelaksanaan kurban ini pasti banyak yang terlibat di dalamnya ya. Mungkin kita urut jelas yang pertama kan dari penjual hewan kurbannya ya. Iya, untuk penjual hewan kurbannya. Jelas di masa PMK ini harus super hati-hati betul untuk menjual hewan kurbannya. Soalnya sekali lagi saat sekarang ya mungkin alhamdulillah Lampung mungkin sekarang ada 5 sampai 6 kabupaten kota yang terpapar yang sudah terkonfirmasi positif. Jadi masih ada sekitar kalau 15 berarti masih ada sekitar 9 yang bebas seperti yang tapi memang sekali lagi kadang banyak ternak yang untuk kurban ini, apakah sapi atau kambing domba ini, itu yang dijual, yang di lapak, itu kadang tidak jelas statusnya. Jadi akan lebih baik kalau memang yang dijual tersebut jelas nanti pasti akan ada kerjasama dengan dinas yang memegang peternakan untuk memeriksa bahwa memang hewan yang dijual di lapak tersebut itu memang sudah ada SKKH-nya, surat keterangan kesehatan hewannya. Itu atau surat veterinernya. SKKH itu. Ya, jadi memang persyaratan untuk diperjualbelikan apa itu sapi dan kambing domba ini itu harus ada SKKH-nya. Di situ kan nanti akan kelihatan dari daerah mana sapi atau kambing dan dombanya,
kemudian jenisnya apa, kalau sapi apakah mungkin sapi Bali atau PO atau mungkin si metal atau yang lainnya. Jadi sebagai pembeli harus minta SKKH dari si penjual itu ya? Betul nggih. Untuk melihat lah betul nggak ini yang mau dibeli itu sudah ada SKKH-nya. Jadi ya mau nggak mau penjual juga sudah mempersiapkan SKKH tersebut ya kan. Itu dari sudut penjual. Yang lain terus termasuk pembeli, jadi sekali lagi juga harus jeli betul. Dan yang penjual tadi mohon maaf sekali lagi ini karena menyangkut PMK itu yang ya. Iya, betul. Itu bagaimanapun juga itu harus menjaga lapaknya atau kandang untuk yang penjualan tersebut. Betul. Itu harus betul-betul dijaga untuk higienitasnya ya. Higienitasnya harus dijaga betul. Jadi dengan harapan kalau memang betul-betul lapak tersebut itu misalnya betul-betul bersih, mudah-mudahan penyakit tidak ada di situ ya, termasuk dalamnya itu PMK. Dan akan lebih baik misalnya itu nanti didisinfeksi, disemprot pakai disinfektan. Jadi untuk bagaimanapun juga karena ini airborne ya, jadi kan PMK ini airborne, pasti akan ada peluang mungkin terpapar yang akan masuk di lapak tersebut. Tapi insya Allah dengan tindakan disinfeksi tersebut, mudah-mudahan virus tersebut akan mati ya kan. Jadi mungkin untuk penjual seperti itu dan akan lebih baik mungkin karena ini dalam masa PMK waktunya juga akan lebih baik dibatasi, jangan terlalu lama menjualnya sehingga sekali lagi peluang untuk terjadi hinggapnya penyakit itu semakin bisa diminimalisir. Terus nanti sekali lagi untuk pembelinya jelas, termasuk untuk pembelinya pun itu juga perlu ekstra hati-hati sekali lagi karena PMK. Jelas pasti pembeli akan melihat mungkin kan hewan harus sehat, kemudian tidak cacat, kemudian termasuk yaitu yang tadi SKKH sama atau veteriner tersebut itu yang. Terus berikutnya juga perlu ekstra hati-hati. Ini para pembeli ini juga akan ada peluang menjadi faktor untuk penyebar penularan penyakit PMK ini. Jadi misalnya dia tawar ke pedagang satu, dia pindah tawar ke pedagang lain. Itu misalnya pas di pedagang di situ sudah melihat, kemudian yaitu sekali lagi ini kita tidak mengetahui posisi hewan tersebut itu terkenal PMK atau tidak. Sekali lagi akan lebih baik kalau ekstra hati-hati. Sekali lagi itu akan ada peluang bisa menularkan ke hewan-hewan yang sehat lewat yang tadi, apakah mungkin pakaian yang pembeli tersebut, apakah alas kaki, apakah sepatu sandal yang dipakai oleh pembeli tersebut, termasuk jelas dari pernapasan juga ada peluang, maksudnya misalnya di lubang-lubang hidung ini, di rambut hidung ini ada PMK-nya, misalnya dihembuskan juga akan ada peluang untuk menularkan ke hewan yang dijual untuk korban, misalnya di kelompok yang lain. Sekali lagi memang ini perlu ekstra hati-hati karena ini betul-betul Masya Allah ini penyebaran ini kan baru, jadi kita kasus 9 Mei, sekarang posisi di tanggal 7 Juli ya, ini sudah Masya Allah, sebelumnya mungkin cuma 2 provinsi, sekarang sudah 20 provinsi. Terus yang sebelumnya mungkin cuma 5 kabupaten kota, sekarang sudah 200 lebih yang betul-betul Masya Allah ini yang penyebarannya itu Jadi Pak Dokter Hewan Nanang ini, si pembeli ini juga harus mengetahui gejala-gejala klinis sapi yang sudah terkena PMK. Betul. Itu gejala klinis si sapi yang terkena PMK itu seperti apa? Betul. Iya. Jadi sebetulnya PMK ini sebetulnya sangat menciri sebetulnya ya walaupun mungkin pernah kami jelaskan, memang untuk misalnya memang kalau dari panduan untuk dari kementerian kami itu kan misalnya di kabupaten itu misalnya
sebelumnya belum ada yang terkena PMK. Nah itu untuk bisa menyatakan bahwa hewan tersebut kena PMK, itu kan harus diuji pakai laboratorium. Nah, jadi sampel dikirim apakah dari dinas atau mungkin tim kami yang ngambil, diambil sampelnya, kemudian diuji. Kalau itu nanti betul, misalnya itu kalau kami pakai pengujian PCR, itu misalnya positif, oh berarti sudah terkonfirmasi, berarti di kabupaten A tersebut, oh sudah terkonfirmasi. Nah untuk berikutnya itu tinggal dari gejala klinis sudah kelihatan. Jadi yang pertama kan jelas gejalanya kan ada lepuh-lepuh di lidah dan di bibir hewan tersebut. Jadi harus diperiksa betul pembeli itu ya. Iya, nggih. Kelihatan itu nanti kalau misalnya ada, terus yang kedua kan air liur yang berlebihan ya kan ya. Hipersalivasi ya kan hipersalivasi. Kemudian itu nanti karena ya kalau orang Jawa sariawan pasti nafsu makannya akan berkurang itu nanti. Nafsu makan berkurang, makan berkurang terus yang agak itu nanti kan lepuh di teracak itu lepuh di teracak yang itu. Terus biasanya suhu tubuhnya juga di atas 40 sampai 41 derajat yang itu. Itu yang menciri dari PMK. Sekali lagi dimoncong sama di teracak itu yang itu menciri. Dan biasanya kalau di teracak makan itu jadi lemes juga kan. Nah iya, akhirnya karena ya itu makanya karena sekali lagi karena sariawan atau tadi ada lepo-lepo itu akhirnya kan makanya kan pasti turun. Nah, kalau turun berarti stamina tubuhnya kan pasti akan turun. Itu nanti semakin kalau ada PMK semakin dia akan mudah semakin parah sakitnya jangan ya. Makanya kan diusahakan kalau misalnya itu hewan kena PMK ini memang itu sudah terbukti hampir rata-rata. Kalau untuk yang ternak sapi yang bos indicus itu rata-rata cepat sembuh. Tapi kalau yang bos taurus yang besar-besar kayak yang limusin, si metal, kemudian mungkin kemudian sapi perah itu kan masuk bos taurus ya. Itu memang biasanya agak lama untuk sembuhnya. Tapi kalau yang sapi Bali, kemudian sapi Madura, sapi pesisir itu biasanya cepat sembuh itu. Biasanya kan berat badannya nggak besar gitu loh. Terus biasanya ya itu memang hampir kalau pengalaman kami bawa 4 provinsi ini rata-rata setelah dikasih terapi supuratif apakah dikasih vitamin, kemudian mungkin kalau panas ya dikasih analgesik, kemudian misalnya itu nanti penyebab mungkin ada infeksi sekunder ya kasih antibiotik. Terus teracaknya disemprot pakai disinfektan, itu rata-rata sembuh rata-rata ya hampir 90% terjadi angka kesembuhan. Ya walaupun sekali lagi memang di sana itu masih biasanya kalau yang sakit lama pasti akan ada kariernya. Jadi masih membawa penyakit virus ini. Itu biasanya terjadi antara 15 sampai 5% dari ternak itu yang ternak di sapi yang ya. Tapi biasanya ya misalnya yang gejalanya nggak terlalu berat terus kemudian cepat sembuh biasanya rata-rata nggak karier gitu. Tapi kalau yang lama itu yang biasanya yang dia karier yang bisa yaitu masih membawa penyakit yang tahan sampai 2,5 tahun ada di situ yang gitu. Pak Dokter Hewan Hasan, ini yang berperan itu kan penjual, pembeli, panitia kurban. Kalian juga harus mengetahui juga apa iya betul kan? Termasuk tadi yang kami sampaikan itu nanti kan jelas setelah itu nanti pembeli kurban dapat hewan kurban itu nanti kan terus dibawa ke masjid untuk diserahkan untuk penyembelihan. Memang di sana memang harusnya ada pemeriksaan AMPM ya, antemortem dan postmortem untuk memastikan bahwa hewan tersebut sehat. Mas sekali lagi ini karena di masa PMK itu harus agak ekstra lagi untuk semacam pemeriksaannya. Karena sekali lagi kalau misalnya hewan tersebut itu misalnya itu bergejala klinis PMK kemudian disembelih pasti akan mencemari sekitar dan akan ada peluang untuk menularkan ke ternak yang lain. Ya sekali lagi memang yang agak repot yang subklinis yang nggak kelihatan itu yang bergejala itu yang itu padahal sementara ini juga ada peluang untuk menularkan ke ternak yang lain. Termasuk juga ini Pak Dokter Hewan Hasan ini
masyarakat ini kan kita kan tahu kalau pemotongan hewan Iya, kurban iya, kan iya, diliatin, oh. dilihat sama masyarakat. Iya, Itu iya, juga iya, bisa betul, ini ya. betul, iya, betul, termasuk ini ya, kita kan biasanya kan berkerumun. Iya, masyarakat lihat, apalagi iya. anak-anak itu kan juga suka itu ya. Iya, ingin lihat langsung penyembelihan. Iya. Yang ini sekali lagi memang yang perlu menjadi bahan perhatian. Iya. Itu apalagi misalnya itu nanti masyarakat itu dia itu di rumah juga punya ternak, Iya. kemudian mereka melihat pada waktu penyembelihan. Nah sekali lagi kita nggak mengetahui apakah yang disembelih tersebut itu ada virusnya atau tidak. Iya. Nah itu nanti pada waktu pulangnya itu nanti memang diharapkan sepulang dari melihat pemotongan tersebut. Jangan langsung memberi pakan ternak yang ada di rumah. Lebih baik dibersihkan dulu, bersih dulu ya kayak COVID lah ya kan. Jadi sekali lagi ini banyak kasus yang kayak yang sekali lagi yang pernah di Bangka Tengah itu, yaitu pertama kan cuma satu peternak yang kena kena PMK. Nah, terus mereka kan nengok lihat kenapa sapimu itu sakit loh. Nah, terus ya itu ngobrol-ngobrol gitu tuh sambil melihat sapinya, mungkin sambil ngepok-pok segala sapinya gitu. Nah, terus mereka pulang ke rumah langsung ngasih pakan ke sapinya, langsung ngasih minum ke sapi yang di rumah. Itu langsung tertular, itu maksudnya langsung di Cina langsung 50, 100, 150, Masya Allah dia. Sekali lagi ya itu, sekali lagi ini kan karena PMK ini sangat mudah menular, termasuk salah satunya itu nanti bisa pada waktu penyembelihan korban tersebut. Mungkin termasuk yang para jamaah yang ingin melihat itu perlu ekstra hati-hati. Ya, Pak Dr. Hewan Hasan, ini kita menarik pembicaraan kita, terutama juga karena sebentar lagi kita betul tinggal beberapa hari lagi nih, sekarang sudah Kamis. Iya, masyarakat perlu tahu, termasuk pemirsa Tegar TV juga ini apa yang harus dilakukan supaya tidak menjadi penyebar PMK ini. Betul. Kita akan lanjutkan Pak Dr. Hewan Hasan pada sesi berikutnya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini kita sudah pada penghujung sesi kedua, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita dengan Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, atau akrabnya dipanggil Dr. Hewan Hasan. Iya. Beliau adalah Kepala Balai Veteriner Lampung. Pemirsa Tegar TV, dialog spesial ini menarik karena kita sebentar lagi akan menghadapi Hari Raya Kurban ya, 10 Juli hari Minggu mendatang. Ini terkait pada hewan kurban, bagaimana berkorban sehat saat pandemi, saat penyakit mulut dan kuku. Ya, Pak Dr. Hewan Hasan ini tadi, Pak Dr. Hewan katakan ada beberapa daerah khususnya di Provinsi Lampung ya? Iya, betul. Ya, 6 daerah ini perlu juga tahu pemirsa Tegar TV ya supaya penyebarannya nggak kemana-mana lagi, karena masih ada 9 kabupaten kota ya, seperti yang Pak Dr. Hewan katakan itu ya. Insya Allah tidak terkontaminasi. Ini bagaimana Pak? Ya, betul. Sekali lagi, memang ini PMK ini adalah penyakit populasi, dalam artian misalnya di satu kandang itu ada satu yang kena, itu nanti yang lainnya juga akan cepat terkena dengan penyakit populasi. Makanya kan terus biasanya kan ini kan kebijakan pemerintah itu misalnya di satu kabupaten kota itu misalnya ada yang sudah terkonfirmasi pakai fungsi laboratorium positif, itu kan sudah masuk daerah merah. Jadi kan ada daerah merah, daerah kuning, daerah hijau. Daerah merah itu yang sudah terkonfirmasi pakai fungsi laboratorium. Di daerah tersebut sudah diambil sampelnya dan sudah hasilnya sudah keluar, hasilnya positif. Yang daerah kuning itu yang daerah terduga, yang daerah sekitar kabupaten tersebut itu kan ada peluang untuk tertular. Jadi mungkin sudah ada gejala tapi kan belum terkonfirmasi oleh pengujian PCR atau pengujian laboratorium.
Yang ketiga yang daerah hijau itu, kan ya memang alhamdulillah memang belum terkonfirmasi dan mungkin juga belum ada yang bergejala klinis ya kan itu. Yaitu sekali lagi ini kan memang perlakuannya beda-beda untuk yang daerah merah seperti apa, betul. Daerah kuning seperti apa, daerah hijau seperti apa ya kan ya. Nah ini kan sekali lagi kalau dari hasil pengujian kami itu untuk yang di Provinsi Lampung ini kan ada yang pertama itu kan dari tulang bawang barat, yang kedua itu tulang bawang, ketiga itu Mesuji, yang keempat itu Lampung Timur, kemudian ada Kota Metro yang itu ini sudah terkonfirmasi. Dan hasil uji sudah kami serahkan ke pihak yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti. Nah itu untuk yang daerah-daerah yang sudah terkonfirmasi ini akan lebih baik untuk kebutuhan hewan kurbannya akan lebih baik kalau tercukupi dari daerah mereka sendiri. Dan akan lebih baik kalau hewan-hewan dari daerah tersebut itu jangan dijual ke tempat yang lain atau kabupaten yang lain. Jadi dikonsumsi atau dipotong di daerah itu sendiri. Misalnya sekali lagi ini akan ada peluang untuk menularkan ke daerah yang lain. Nah itu tip untuk yang daerah-daerah yang hijau itu akan lebih baik untuk yang masa PMK ini itu akan lebih baik kalau mengoptimalkan dari ternak yang sudah ada di daerah tersebut. Soalnya kalau misalnya itu mengambil dari daerah yang lain, itu pengalaman sekarang ini memang banyak sekali yang ternak-ternak itu yang tertular. Itu karena dari lalu lintas ternak ini, dari jual beli ternak ini. Jadi memang ya terus aja, kadang kan ada yang namanya pedagang ya inginnya kan yaitu dengan harga murah mereka dapat untung tinggi kan. Padahal di situ yaitu namanya ternak dijual murah ya pasti kan mereka jualnya itu pasti ada semacam alasan kenapa jual, ternyata terus ya penjual ada peluang ini ada orang menjual ternaknya terus sama plantain dalam tempat ya dibeli kemudian sama plantain nanti kan dijual ke tempat yang lain jual tempat yang lain yang akhirnya masuk lagi ini memang banyak sekali yang kabupaten kota yang tertular itu memang dari lalu lintas ternak ini yang itu. Nah untuk itu supaya nanti hari korban itu tidak membawa korban berikutnya yang lebih banyak akan lebih baik ya sudahlah disiapin aja atau dimaksimalkan dari ternak-ternak yang ada di daerah masing-masing itu untuk dikorbankan atau untuk disembelih korbannya. Soalnya kalau misalnya itu nanti nyari dari daerah yang lain sekali lagi ini ada peluang-peluang untuk tertular dari daerah yang lain tersebut ya. Sekali lagi memang ini agak repot ini yaitu mungkin dari dinas sudah terpantau misalnya satu truk itu 25 misalnya gitu. Yang 20 itu betul-betul sehat sebetulnya, tapi kadang kan yaitu belantai kadang wah ini belum penuh nih ngambil sapi-sapi yang 5 yang notabene itu yang dalam tanda petik belum jelas kesehatannya dimasukkan akhirnya itu menular di satu truk tersebut akhirnya sudah satu aja kena itu nanti satu truk akan kena semua itu. Dan ini kan yang banyak terjadi yang banyak sapi yang dari daerah Lampung ini yang terkonfirmasi memang sebelumnya belum terkonfirmasi kemudian dijual ke daerah Bangka Belitung yang jelas itu yang sama Kepri yang itu ya, Kepri ini yang ya mereka kan protes, waduh ini gara-gara sapi dari sini kami yang sebelumnya daerah hijau kami tertular. Dan termasuk ini kan yang Bengkulu juga baru saja, Bengkulu kan baru sekitar pertengahan bulan Juni ini dia sekarang sudah hampir 50% lebih sudah terkonfirmasi karena dari lalu lintas ternak itu. Dan ya sekali lagi memang yang sumber yang besar itu dulu kan yang di
Bangka Belitung itu kan ternak dari Bangkalan yang dikirim tanggal 26 April, 28 April. Itu dikirim ke Bangka Belitung, kemudian yang tadi kami sampaikan, ya mungkin ada yang ambil 5, ada yang ambil 10, dibawa ke ternak masing-masing, ternyata itu menular. Terus termasuk yang tanggal 8 Mei, itu juga ternyata juga disebar juga ke peternak-peternak, makanya itu yang Masya Allah yang Bangka Belitung itu lumayan sampai sekarang laporannya Masya Allah kan ada lipan Isiknas tuh Pak. Isiknas itu ya itu kasusnya masih sangat besar yang itu. Sekali lagi mudah-mudahan nanti yang hari raya Kurban ini itu nanti betul-betul para jamaah yang mau berkorban betul-betul selektif betul pada menerima korbannya, akan lebih baik sekali lagi kalau misalnya membeli dari daerahnya sendiri dan memang betul-betul yang dilihat betul memang sapi tersebut atau ternak tersebut itu betul-betul nggak bergejala, sehingga insya Allah nanti tidak membawa penyakit dan pelaksanaan kurban itu akan berjalan dengan baik dan tidak menularkan penyakit PMK ke sapi yang lain seperti itu. Betul. Kayaknya memang Pak Dr. Hewan Hasan ini banyak pihak yang berperan lah ya dalam penyebaran PMK ini, tidak hanya pemerintah ya. Iya, Bang, ya, betul Bang. Ya itu Bang, terutama faktor yang berantai itu Pak, yang para berantai itu yang notabene Masya Allah itu yang ya itu memang sekali lagi ya karena belantai ya, namanya pedagang ya inginnya dia itu punya keuntungan besar, memanfaatkan suasana dan kadang mungkin juga petani-peternak kalau sudah yaitu dengar apa itu sapinya bisa bergejala kan langsung dijual murah Pak, misalnya yang harusnya harga 20 juta mungkin dijual 7 juta atau 9 juta gitu kan ya. Termasuk ya itu. Nah itu kan memang jelas memang ini banyak yang terlibat di sana. Dan memang sebetulnya fungsi pemerintah, terutama ya pemerintah daerah, itu nanti kan ada dinas peternakan yang di kabupaten kota, kemudian di provinsi. Kalau sekarang kan juga terlibat nanti dari kepolisian, apakah Polres, Polda, termasuk dari TNI Angkatan Darat, termasuk itu memang ini sebetulnya saling berkaitan sebenarnya atau saling terlibat di sana. Dan memang itu kan langsung instruksi Pak Presiden ya. Itu kan memang semua dilibatkan, makanya sekarang memang yaitu sekarang kan sudah ada satgasnya. Untuk penanganan PMK ini yang hampir sebagian besar dilibatkan untuk supaya betul-betul menangani PMK ini dengan baik seperti Covid kemarin itu. Alhamdulillah kita kan bisa ya walaupun lumayan lama juga 2 tahunan. Mudah-mudahan nanti PMK juga segera bisa terkendali sehingga negara kita bisa segera bebas lagi. Terbebas dari virus PMK ya. Amin. Saya pokoknya besar sekali Pak. Memang di sampingnya jelas ini kan jelas produk-produk kita sudah banyak yang di-ban dari luar yang mereka yang pada impor dari kita kan banyak. Kita kan sebelum ada PMK ini kita kan sering ngirim kambing domba ke Timur Tengah. Karena ada PMK itu kan langsung di-ban, sudah nggak bisa ngirim lagi tuh. Termasuk mungkin produk-produknya sekarang kan sudah banyak yang di-ban bayangan itu. Ini memang pengaruhnya sekali lagi ke ekonomi sangat besar. Tapi seperti harapan Pak Dr. Hewan Hasan ini supaya penyakit virus PMK ini bisa segera lenyap lah. Betul mudah sekali dibebaskan. Sekali lagi kan pengalaman sebelumnya itu kan jadi PMK itu masuk tahun 1887 itu kan sapi dari Belanda masuk ke tempat kita kena PMK. Itu kan kita baru bisa membebaskan memang baru tahun 1986, berarti 96 tahun diakui OIE tahun 1990. Berarti kan selama 103 tahun itu untuk lama ya untuk pembebasan. Tapi mudah-mudahan nanti dengan kerjasama yang bagus, kooperatif antara semua lini yang terlibat di sini, mudah-mudahan segera bisa kita tangani dengan baik. Dan saya kira sekarang medianya juga sangat mudah menginformasikan. Mudah-mudahan segera kita tangani. Dan sekali lagi mudah-mudahan PMK ini segera bisa kita bebaskan seperti ini. Terima kasih Pak Dr.
Hewan Hasan. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini tak terasa juga waktu kita sudah sampai pada penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Banyak hal yang sudah kita dengar disampaikan oleh Pak Dr. Hewan Hasan terkait penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha mendatang. Ini yang menarik ini Pak Dr. Hewan Hasan. Ini upaya pemerintah yang sudah dilakukan, terutama soal kita dengarkan soal vaksinasi, iya kan? Itu terkait pada upaya mencegah atau membuat kuat ternak sapi ini gimana ceritanya? Siap-siap gitu. Jadi masih lagi kemarin kan kita kan waktu kasus di Jawa Timur, kemudian di Aceh, terakhirnya kan ada di Bangka Belitung, itu kan ingin mengetahui ini kira-kira serotipenya apa nih ya untuk yang di Indonesia itu. Ternyata kan yaitu akhirnya kan dengan adanya tim Dijen PKH itu akhirnya ketahuan ternyata serotipenya O. Kalau serotipenya O, memang sebetulnya kita punya Puspetma yang mereka itu sebetulnya waktu tahun 1986 itu sebenarnya bisa memproduksi vaksin, tapi karena habis itu terus sudah bebas PMK, akhirnya kan mesinnya nggak beroperasi, nggak produksi lagi. Ya akhirnya kan ya mungkin untuk skala produksi lagi ya butuh waktu untuk supaya mesinnya betul running untuk memproduksi vaksin. Akhirnya alhamdulillah kemarin di pertengahan Juni itu alhamdulillah kita sudah bisa impor vaksin. Memang harusnya kita sebanyak 3 juta untuk kebutuhan nasional. Nah itu memang kemarin yang datang sekitar minggu ketiga Juni itu sekitar 800.000. Ini alhamdulillah di Lampung memang kabupaten kotanya itu alhamdulillah masih ya sekitar sepertiga ya itu yang kena. Itu alhamdulillah dikasih sekitar 37.000 dosis. Memang di 37.000 dosis vaksin. Memang itu tertinggi di Pulau Sumatera itu. Dari Aceh sampai itu tertinggi di Lampung ini. Alhamdulillah makanya ya jelas pasti pemerintah pusat itu dengan pertimbangan bahwa Lampung adalah lumbung ternak dan memang alhamdulillah dari dinasnya juga komit, dari anggota dewannya juga komit, dan alhamdulillah termasuk pemerintah provinsi, Pak Gubernur dan timnya juga komit, sehingga pemerintah pusat mempercayakan untuk Lampung ini dikasih vaksin yang lumayan besar, dan ini alhamdulillah sudah dilaksanakan. Untuk vaksinasi ini memang jelas vaksinasi ini dilaksanakan untuk hewan-hewan yang sehat. Jadi apa itu hewan-hewan sakit jelas itu nanti pakai terapi yang tersupuratif itu disembuhkan. Untuk yang hewan sehat itu segera divaksin. Memang ya paling nggak itu kan kalau hewan dalam kondisi sakit kan tidak boleh divaksin. Nah, itu akhirnya kan harus pada melaksanakan vaksinasi harus cermat betul. Itu memang harus betul-betul hewan dalam kondisi sehat. Jangan sampai hewan sakit itu divaksin. Itu nanti pasti malah berefek kurang baik seperti itu. Ya, alhamdulillah saya lagi kinerja dari provinsi, dari kabupaten kota, dari para Pak Gubernur dan anggota dewan. Jelas di sini ada Pak Sudin yang sebagai ketua komisi 4, memang juga alhamdulillah beliaunya sangat perhatian betul ke concern betul ke
upaya pemberantasan PMK ini peternak kita yang ada di Lampung ini, sehingga beliaunya berulang kali setiap kami melihat RDP atau raker itu Pak Sudin betul-betul gencar betul untuk yaitu supaya ternak-ternak yang ada di Lampung ini terlindungi, jelas untuk bisa terlindungi jelas pakai vaksinasi ini ya. Memang di samping itu nanti juga pakai yang jelas biosecurity yang tadi yang apa itu disinfeksi yang alhamdulillah. Jadi sekali lagi PMK ini jelas itu bisa kita lawan itu dengan laksana vaksinasi. Yang kedua yaitu jelas kita harus menjaga betul lalu lintas dari hewan ini itu terkendali betul sehingga penyebaran PMK ini tidak menyebar kemana-mana dan terkendali. Dan bagaimana juga yang ketiga itu jelas betul kerjasama yang baik, yang kooperatif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mungkin termasuk UPT yang ada di Lampung ini, yang UPT Kementan, ini jelas semua sudah ikut berperan untuk penanggulangan penyakit PMK ini. Sekaligus saja Pak Dr. Hewan Hasan ini, apa closing statement kepada penyelenggara hewan kurban baik di masjid atau kepada di masyarakat? Silakan. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ini karena kita menghadapi Hari Raya Kurban. Dan ini pas kurban tahun pertama kita, yaitu di sekitar kita itu ada penyakit mulut dan kuku. Jadi tolong kepada DKM, Dewan Masjid yang melaksanakan itu nanti penyembelihan kurban, itu harus cermat betul pada waktu pelaksanaan penyembelihan tersebut. Yang kedua, tolong dikondisikan ternak-ternak yang di sekitar masjid tempat penyembelihan itu kalau bisa dijauhkan. Soalnya sekali lagi ini ada peluang ternak yang untuk korban tersebut misalnya tidak bergejala kemudian disembelih, nah itu nanti akan ada peluang untuk menyebarkan penyakit PMK ini ke ternak sekitar. Jadi jangan sampai nanti malah ada korban, memang mereka dapat daging tapi mereka juga dapat penyakit PMK yang menyerang ternaknya, yang sementara ini jelas sangat merugikan petani peternak kita, dan jelas penyebaran PMK ini dengan sangat cepat untuk menyebar ke ternak di sekitar. Sehingga sekali lagi ini memang butuh perlakuan ekstra, butuh tindakan ekstra agar pelaksanaan kurban itu bisa berjalan dengan baik dan betul-betul memang daging yang akan dibagikan ke masyarakat betul-betul sehat, dan diharapkan betul dengan adanya penyembelihan kurban tersebut itu tidak menularkan PMK ini ke peternak yang ada di sekitar. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Dr. Hewan Hasan. Ini alhamdulillah nyatanya banyak hal yang sudah disampaikan khusus untuk pemirsa Tegar TV. Terima kasih juga Pak Dr. Hewan Hasan. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini kita cukup senang kehadiran Pak Dr. Hewan Hasan ini terkait untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya yang punya ternak. Betul terkait penyebaran virus PMK ini Pak Dr. Hewan. Kita berharap Pak Dr. Hewan nggak bosan-bosan juga datang ke Tegar TV, Insya Allah, untuk menyampaikan informasi penting kepada pemirsa Tegar TV. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, karena kita sudah berada pada penghujung acara, saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mat. Terima kasih.